akan ada satu titik di mana dia tidak terlahir dari rahim atau keluarga yang kaya, tapi berhasil menjadi orang kaya pertama di keluargamu. So, pastikan Anda semua bisa menjadi orang kaya pertama di keluarga Anda. Halo Sobat Hebat, salam sukses bahagia, balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan juga semangat biar tambah sukses dan berlimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Saya Edvan M. Kautsar, senang sekali bisa menyapa kamu semuanya di video-video di channel Edvan M. Kautsar ini. So, pastikan buat Sobat Hebat yang baru aja nonton video-video saya dan baru mengunjungi channel ini, silakan langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan sampai ketinggalan video-video yang akan memberimu ilmu-ilmu dan juga inspirasi biar tambah sukses. Dan buat Sobat Hebat semua yang udah subscribe channel ini, pastikan kamu follow Instagram @edvanmkautsar dan juga bergabung untuk saya mentori melalui Telegram. Klik aja link di bio Instagram @edvanmkautsar. Oke Sobat Hebat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi buat Anda semua tentang 4 kalimat yang bikin Anda miskin abadi, yang bikin kita semuanya gagal move on dari kemiskinan, yang bikin kita semua susah kaya. Apa aja itu? Kita langsung aja masuk ke kalimat pertama yang seringkali diucapkan oleh banyak orang dan membuat dia miskin abadi. Ya, udah miskin abadi lagi ya kan? Nah, lebih parah lagi udah miskin abadi songong lagi. Nah, ini yang sering terjadi. So, hal pertama yaitu adalah menganggap bahwa kekayaan itu adalah keturunan. Saya pernah ceritakan di video saya sebelumnya, dan kamu bisa klik linknya di atas ya, bahwa kita harus menjadi orang kaya pertama di keluarga kita. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kita perhatikan, orang-orang kaya, jangan dulu jauh-jauh lah, di Indonesia itu mereka tidak semua terlahir dari orang kaya. Bahkan sekarang banyak anak muda yang orang tuanya nggak kaya tapi sukses. Tapi kemudian kalau kita menganggap bahwa oke lah, orang kaya itu mereka keturunan. Kalau gitu, kita sebut satu nama, misalnya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, kaya nggak? Woi, kaya luar biasa dong, ya. Pak Sandi kaya luar biasa. Tapi kemudian, kalau misalnya kita bilang, ya wajar lah, Sandi orang tuanya juga kaya, Bumin Uno juga kaya, oke, I accept it, gitu ya. Kemudian kalau gitu, jangan cuma belajar dari Pak Sandi, tapi belajar dari ibu bapaknya. Kalau kemudian, ya ibu bapaknya juga keturunan anak orang kaya, ya kan? Kalau gitu, belajar lagi dari kakeknya, gitu ya. Belajar itu bukan belajar langsung gitu ya, tapi baca biografinya dan pelajari bagaimana dia bisa sukses. Kakeknya juga anak orang kaya, belajar dari kakek buyutnya. Akan ada satu titik di mana dia tidak terlahir dari rahim atau keluarga yang kaya, tapi berhasil menjadi orang kaya pertama di keluargamu. So, pastikan Anda semua bisa menjadi orang kaya pertama di keluarga Anda. Siap nggak? Kalau siap, tulis komen di bawah. Saya siap bang, gue siap bang. Mantap ya. Semangat dong, harus jadi orang kaya pertama di keluarga. Hal yang kedua yang bikin kita miskin abadi, susah kaya, dan susah move on dari kemiskinan adalah dengan kalimat yang mengatakan, ya yang penting hidup gue cukup bang, yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa umroh. Ya buat umroh kita nggak perlu kaya kok, buat makan enak kita nggak perlu kaya kok, buat hidup bahagia kita nggak perlu kaya. Bener banget Sobat Hebat, untuk bisa umroh, untuk bisa bahagia, untuk bisa makan enak, untuk bisa hidup nikmat, itu nggak butuh kaya. Tapi kalau lu nggak kaya, kalau kita semua nggak kaya, kalau Anda semua nggak kaya teman-teman, Anda bisa umroh, tapi Anda nggak bisa mengumrohkan orang lain. Bener nggak? Anda bisa bahagia, tapi belum tentu Anda bisa membahagiakan orang lain. Anda bisa makan enak, tapi belum tentu Anda setiap hari bisa mentraktir orang untuk makan enak. Benar ya? Anda bisa sekolah, tapi Anda belum tentu bisa menyekolahkan orang lain. So, kalau kita bisa memilih hidup lebih bermanfaat dengan kekayaan kita, kenapa kita memilih jadi orang biasa? Karena hidup terlalu singkat untuk jadi orang biasa, maka jadilah orang-orang yang luar biasa. Kita dituntut untuk sukses. Apalagi buat teman-teman yang beragama muslim ya kayak saya gitu. Itu kalau kita perhatiin di Al-Quran, kekayaan itu benar-benar diatur loh sama Al-Quran. Benar-benar diajarin kita tuh harus jadi orang kaya gitu. Ya, para nabi itu kaya, Nabi Muhammad itu kaya, istrinya Khadijah itu kaya, Nabi Sulaiman itu kaya, Musa kemudian jadi kaya raya, Yusuf kaya raya. Kita tuh harus jadi orang kaya gitu. Ya, dan dengan kekayaan itu kita bangun tempat ibadah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah sakit, bangun kerajaan bisnis kita yang kemudian menjadi sebuah amal jariah sampai kita meninggal dunia. Jadi kalau Anda yang mengatakan bahwa
Ntar kalau kaya dihisabnya lama benar. Dan bahaya jika kekayaan itu kita gunakan untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Tapi kalau kekayaannya bikin kita dekat sama Allah, bikin kita dapat amal jariah, bikin kuburan kita lapang, bikin kuburan kita terang benderang, wah itu udah untung banget Sobat Hebat. Bener gak? So, mulai sekarang, jadilah orang kaya. Jangan mengatakan yang penting cukup. Yang ada, katakan, ya Allah, terima kasih Engkau cukupkan. Biar Allah tambah dari cukup, jadi lebih, jadi kaya. Ya, kalau udah lebih, kan udah cukup nih, kita dapat lebih, kita sedekahin, jadi jalan ke surga, dibukakan pintu surga, dijauhkan dari api neraka. Wah, mantap, bener nggak? Hidup lebih bermanfaat dunia dan akhirat. So, nggak cukup jadi orang biasa, jadilah luar biasa. Itu dia yang kedua. Kalimat ketiga yang bikin kita susah kaya adalah yang bunyinya kayak gini nih kalimatnya nih. Udahlah, mimpi nggak usah tinggi-tinggi, ntar jatuh, sakit. Hello, 2020 nggak boleh mimpi tinggi-tinggi gitu. Nih ya, jangankan orang yang ngomong kayak gitu. Agama aja, semua agama di dunia, saya coba pelajari, nggak ada yang ngelarang hambanya atau ngelarang umatnya untuk bermimpi besar. Bener nggak? Bahkan Islam itu harus bermimpi besar, harus memiliki impian yang besar gitu. Harus jadi orang besar, orang kaya, orang sukses. Dan mimpi itu gratis gitu. Orang termiskin di dunia bukanlah mereka yang nggak punya harta, tapi orang termiskin di dunia adalah mereka yang nggak punya impian. Bayangin, impian aja nggak punya, gimana dia mau sukses, bener nggak? So, mulai sekarang perbesar impian kita, ya. Fahami ilmu The Law of Attraction, nanti saya bikin videonya khusus tentang ini, bahwa apapun yang kita bayangkan, itu bisa kita wujudkan, atas izin Allah. So, mulailah semua dengan impian, gitu. Walaupun impian tanpa tindakan ya itu mimpi di siang bolong gitu. NATO, no action, talk only. Tapi ya gimana kita mau memulai melakukan sesuatu yang besar kalau di pikiran kita aja nggak berpikir besar, bener nggak? So, mulailah impian yang besar dan yakinlah Allah yang maha besar akan mengabulkan impian kita dan menjadikannya sebagai kenyataan. Mudah bagi Allah, kun fayakun. Saya senang banget mengulang-ulang kalimat ini. Jika kita berikhtiar dengan melibatkan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup semudah membalikkan telapak tangan. Tapi jika hidupmu, ikhtiarmu tak pernah melibatkan Tuhanmu, maka hidupmu seperti membalikkan telapak kaki. Coba sekarang yang lagi nonton, balikin telapak kakinya, ayo, bisa nggak? Nggak bisa, susah, bener nggak? Karena ya itu gambaran kita nggak ikhtiar, nggak kerja, nggak usaha, nggak bisnis, ngelibatin Allah gitu. So, mulai impian yang besar itu, kemudian minta sama Allah biar diwujudkan. Semua orang sukses memulai karirnya, memulai bisnisnya, memulai usahanya, memulai kesuksesannya dari impian yang besar. Jadi mulai sekarang, miliki impian yang besar itu. Oke Sobat Hebat? Mantap! Jadi kalau ada orang yang mengatakan, impian lo ketinggian bro, bilang sama dia, bukan impian gue yang ketinggian bro, tapi lu-nya yang kekecilan, pikiran lo-nya yang kekecilan, bener nggak? Mindset dia yang kekecilan. Yes, jangan sampai mindset kita kecil, impian kita kecil, akhirnya hidup kita kerdil. Tapi besarkan impian, dan kita akan menjadi orang besar. Amin, saya sumpahin semuanya sukses. Hal keempat, kalimat yang bikin kita susah kaya, susah move on dari kemiskinan adalah mengatakan, sukses itu sulit. Kalau di mindset kita, sukses itu udah dianggap sulit, ya udah sulit Sobat Hebat. You are what you think. Bahkan Henry Ford, ya pemilik Ford, mobil, dia mengatakan bahwa if you think that you can, you are right. If you think that you can't, you are also right. Kalau Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Kalau Anda mengatakan Anda nggak bisa, itu juga benar. Jadi pilih yang mana, bisa apa nggak bisa? Bisa dong gitu. Mindset kita harus benar. Mindset kita harus berpikir besar, impian yang besar. Dan bagi kita besar, bagi Allah itu nggak besar gitu. Bagi Allah itu kecil gitu. Kekayaan Allah itu meliputi langit, seluruh langit gitu dengan kekayaannya, dan juga bumi. Jadi minta sama Allah pun yang besar gitu. Mindset kita tuh jangan kerdil. Mindset kita tuh harus besar, harus kaya, harus sukses. Dan jangan sekali-kali mengatakan sukses itu sulit. Karena apa yang kita ucapkan akan menjadi doa, Sobat Hebat. Apa yang kita ucapkan akan menjadi sebuah doa. Bayangin tuh, kalau misalnya kita mengatakan, aduh sukses kok susah banget ya. Terus malaikat di samping ngaminin gitu kan. Terus Allah mengatakan kun fayakun. Jadi tuh susah sukses, sulit buat sukses. Nauzubillah gitu. Seumur hidup jadi orang yang
susah jadi orang kaya, jadi orang sukses. So, mulai sekarang, mindset kita harus mengatakan sukses itu mudah. Allah akan mudahkan saya untuk sukses. Allah akan kasih jalannya. Allah akan kasih modalnya. Allah akan pertemukan dengan orang yang tepat. Allah akan tunjukkan solusinya. Kayak gitu, teman-teman. Ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Tuhanmu itu, teman-teman, sesuai prasangka hambanya. Kalau Anda berpikir Anda bisa, ya Allah akan bisakan Anda gitu. Tapi kalau Anda berpikir sulit, ya Allah akan persulit aja terus. Sesuai apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan. So, mulai sekarang, perbaiki mindset kita, perbaiki pikiran kita, dan itulah 4 kalimat yang bikin kita susah buat jadi orang kaya dan susah move on dari kemiskinan. Nauzubillahi min zalik. Ya, pokoknya setelah nonton video ini, semoga yang nonton saya doain kaya raya 7 turunan berlimpah, berkah dan bahagia. Amin ya rabbal alamin ya. Silakan tuliskan doamu dan saling doakan di kolom komentar. Ini adalah channel positif, penuhi dengan hal positif, dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan juga komen di bawah, dan pastikan subscribe karena subscribe itu bermanfaat kalau channelnya bermanfaat. Bener kan? Oke, semoga menginspirasi kamu semua, sobat hebat semuanya, dan juga saya tunggu di www.naiklevel.id untuk belajar berbagai ilmu dan skill terbaru, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya, dan kemudian juga klik link di bio Instagram saya untuk belajar langsung bareng saya, dan langsung saya mentori di Telegram. Kamu bisa ngobrol, chatting langsung bareng saya di Telegram. Ikuti juga live seminar saya di Zoom. Ya, infonya lihat aja di Instagram saya ya. Sampai ketemu di video lainnya. Saya Edvan M. Kautsar. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.